Abbracciate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. Seorang Denny yang sudah belajar, jadi S2 ya di sana ya? Saya waktu itu tuh apa, semacam short course itu ya? Betul. Ya. Itu apa yang kira-kira ini menjadi energi, fondasi untuk seorang Denny Iskandar mau bikin apa? Sejauh ini Mbak Rosi, kita karena memang sudah belajar ya, kita juga saat ketika pulang di Indonesia ini sudah bergerak. Salah satunya momentum kunjungan Paus kemarin yang hari ini terjadi ya. Jauh sebelum kunjungan Paus H-2 bulan, kita memang sudah melakukan gerakan. Kebetulan saya hari ini bersama teman-teman UIN Jakarta, bersama juga dengan teman-teman saya di Katolik, di Kristen, itu membuat satu wadah namanya Lapan Nusantara Center. Nah memang ini lembaga kita set up ya dalam rangka menerjemahkan apa yang saya pelajari baik di Vatikan, di Roma itu maupun di UIN tentang persaudaraan manusia segala macam. Oke. Pada momentum kunjungan Paus ini, waktu itu kita sudah mengadakan diskusi publik. Kita juga mendatangi banyak tokoh agama, termasuk aliran kepercayaan seperti itu. Karena memang kita mengapresiasi sekali kunjungan Paus ini, ada dialog. Saya justru hormat dan mengacungkan jempol ke Paus itu bukan misa di GBK bagi saya. Itu bagi saya itu jadi kunjungan Paus ini Mbak, ini ada kunjungan keagamaan, kenegaraan. Tapi yang terpenting bagi saya dari kunjungan Paus ini adalah dialog di Istiqlal. Oke, iya. Dan berjalan di lorong toleransi, terowongan toleransi. Jadi Paus itu benar tadi tidak mengedepankan untuk ngobrol dengan pejabat, tapi dengan tokoh-tokoh agama. Karena Paus sadar bahwa yang bisa menjaga tatanan dunia itu ya pemeluk agama begitu. Seperti itu. Makanya kunjungan di Indonesia ini bagus saya kira. Apalagi tepatnya di Istiqlal, itu bukan di katedral, di Istiqlal itu. Iya, paling bagus ya. Luar biasa. Paling luar biasa, betul, setuju. Untuk Dewi, soal lingkungan hidup, betul. Karena Paus ini juga tidak bisa dilepaskan tidak saja dari soal Piagam Abu Dhabi, persaudaraan untuk perdamaian dunia, tapi juga Laudato Si yang menekankan soal bahwa kita beriman itu juga dengan merawat alam. Buat Dewi sendiri, bagaimana melihat bahwa pemimpin agama itu juga tidak saja mengajarkan soal teologi, tetapi mengajarkan bagaimana kita mencintai alam. Nah, jadi Paus Fransiskus ini kan melihat bahwa dan menyadari betul tentunya ya bahwa dari sudut pandang agama, manusia itu kan ditempatkan sebagai makhluk yang paling sempurna gitu. Otomatis manusia itu kan memiliki jiwa superior ya. Wah, aku nih makhluk yang paling sempurna. Jadi alam itu kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Memang betul sih gitu, alam itu tersedia untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun melalui ensiklik Laudato Si itu tahun 2015 kalau tidak salah, setelah Paus dilantik, 2 tahun setelahnya kan keluar ensiklik itu. Di paragraf ketiga, kalau saya tidak keliru, Paus itu menegaskan, mengajak kepada seluruh umat Katolik dan semua manusia yang berkehendak baik untuk melakukan pertobatan ekologis. Nah, pertobatan ekologis itu kalau selama ini kerusakan lingkungan itu kan selalu dibahas dengan aturan ya. Oh, kalau bikin ini jadi ini dan sebagainya. Enggak, Paus itu menumbuhkan kesadaran dari pribadi manusia gitu. Karena kan semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak lahan terpakai, semakin banyak misalnya pabrik pakaian dibutuhkan karena banyak pakaian diperlukan seperti itu. Nah, Paus itu mengajak kita untuk hidup cukup dan demi menjaga lingkungan. Misalnya baju seminggu nih, kita punya 10 baju misalnya, udah cukup untuk ganti. Ya kenapa harus punya 20 misalnya, kalau nggak penting-penting nggak ada hal tertentu. Itu kan juga bagian menjaga lingkungan. Ya, itu yang pernah menjadi khotbah Paus mengatakan bunga itu tidak mengeluarkan harum untuk dirinya sendiri, sungai itu tidak mengalirkan air untuk ia minum, pohon itu tidak berbuah untuk ia makan. Maka manusia
juga seharusnya hadir untuk kebaikan bagi orang lain. Karena manusia harus belajar dari alam. Betul. Terakhir sebelum saya menutup perbincangan yang menyenangkan sekali ini, salah satu yang juga bagaimana Paus ini tidak saja dianggap sebagai pemimpin agama tertentu, yaitu pemimpin gereja Katolik, tetapi tokoh moral karena ia tidak menjadikan agama itu sebagai karena dia selalu mengatakan pada para uskup, para romo, pastor, jangan menghakimi. Jadi jangan karena agama kemudian kita merasa bisa seperti Tuhan. Contoh yang paling saya suka juga adalah ketika anak kecil menanyakan padanya, ayah saya seorang ateis, apakah dia bisa masuk surga? Ini kata Paus. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo papà? Sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Saya selalu nonton ini dan setiap kali nonton ini pasti saya berkaca-kaca. Bahkan seorang pemimpin agama tidak merasa bahwa dialah pemilik sah atau penentu siapa yang bisa masuk surga atau tidak masuk surga. Denny, Dewi, terima kasih. Semoga Denny dan Dewi juga bisa menjadi pelopor-pelopor perdamaian di Indonesia. Terima kasih Mbak Rosi. Makasih ya Den, makasih ya Dewi. Mbak Rosi.